Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat gerhana bulan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di mana Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu gerhana bulan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gerhana bulan adalah peristiwa di mana sinar matahari terhalang oleh bumi sehingga tidak bisa menembus semuanya ke bulan. Demikian juga dengan gerhana matahari. Gerhana matahari adalah peristiwa di mana sinar matahari terhalang oleh bumi sehingga terhalang oleh bulan sehingga tidak bisa menembus sinar matahari itu ke seluruhnya ke bumi kita. Jamaah sekalian, peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari atau gerhana bulan bukanlah karena kematian seseorang atau terjadi bukan karena hidupnya seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari ini ingin menunjukkan kepada hambanya tentang kekuasaannya, dan untuk supaya mereka takut kepada Allah, bahwa kekuasaan Allah itu sangat besar dan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan semuanya sesuai dengan kehendaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani limauti ahadin. Tidaklah matahari dan bulan itu terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala lihayatih, dan juga bukan karena kehidupan seseorang, walakinallaha yukhawwifu biha ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian gerhana matahari maupun gerhana bulan itu untuk dalam rangka agar hamba-hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan tentang ciri-ciri dan karakter ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana." Yaitu orang-orang yang apabila diingatkan dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka, Tuhan mereka, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, mereka tidak menjadikan
matanya buta atau telinganya tuli. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat masmu'ah. Ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta raya ini. Adapun ayat-ayat masmu'ah yang bisa didengar yaitu Al-Quran, di mana kita bisa mendengarkannya, membacanya dan mentadabburinya, merenungkan isinya. Ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini luar biasa. Jamaah sekalian, sampai saat ini dengan teknologi secanggih apapun, manusia belum mampu untuk mendeteksi, untuk mengetahui berapa jumlah galaksi, berapa jumlah bintang, berapa jumlah makhluk Allah yang ada di alam semesta raya ini. Sebagian yang sudah diketahui dari hasil teknologi manusia yang paling mutakhir menegaskan bahwa di dalam galaksi Bima Sakti, tempat bumi kita berputar beredar, itu terdapat 400 miliar bintang. Belum lagi ada galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi yang lain yang belum diketahui oleh umat manusia, yang belum diketahui oleh para saintis, oleh orang-orang yang ahli di bidang ruang angkasa. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa kita semuanya sangat lemah. Salah satu dari prediksi para ilmuwan yaitu bahwa nanti galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan terjadi tabrakan. Kapan? Diprediksi oleh para ilmuwan itu terjadi sekitar 4 miliar tahun yang akan datang, yang pada saat itu bumi akan hancur. Wallahu alam, apakah itu artinya nanti akan terjadi kiamat atau yang lainnya pada saat itu. Karena inilah yang bisa untuk diketahui oleh para ilmuwan. Dan ini menunjukkan betapa sangat besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia ini bagaikan debu yang sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta raya ini yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat-ayat masmu'ah yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ini adalah ayat-ayat yang banyak menjadikan orang tunduk patuh kepada Allah, karena ayat-ayat itulah yang akan menggugah kesadaran kita sebagai hamba Allah untuk patuh, untuk tunduk, untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya berisi petunjuk bagi kita umat manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab. Allah menegaskan bahwa betapapun begitu luar biasa dahsyatnya, besarnya, agungnya alam semesta raya yang Allah ciptakan itu, tetapi Allah menegaskan bahwa semua itu tunduk patuh kepada Allah, tidak ada yang membangkang dari apa yang Allah ciptakan alam semesta raya ini. Allah menegaskan, tidakkah engkau perhatikan sesungguhnya kepada Allah lah bersujud semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, demikian juga dengan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung dan pepohonan serta hewan-hewan, semuanya sujud, semuanya patuh sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas, demikian juga kebanyakan dari manusia, wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab, tetapi juga banyak di antara manusia yang berhak untuk disiksa oleh Allah karena mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, semua alam semesta raya ini tunduk sujud kepada Allah. Bahkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memahasucikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kita semuanya tidak faham, tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Karena Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard
wa huwal azizul hakim. Sungguh bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, wa huwal azizul hakim, dan bahwa Allah itu adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua yang Allah ciptakan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan agar manusia mengambil iktibar, mengambil pelajaran, dan semua ini ditundukkan untuk manusia. Karena manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di alam semesta raya ini. Semua Allah tundukkan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Tetapi alangkah naifnya Allah yang menjadikan alam semesta raya untuk manusia ini, di mana alam semesta semuanya ini tunduk patuh kepada Allah, tetapi manusianya yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin. Ternyata banyak di antara mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita kembali kepada Allah. Hendaknya kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk kembali melihat bahwa diri kita ini adalah hamba Allah. Hamba artinya seseorang yang wajib patuh apapun yang dikehendaki oleh tuannya, yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apapun yang Allah larang. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk menjadikan hatinya khusyuk, untuk menjadikan hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunduk terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Tentu jamaah sekalian sudah saatnya kita semuanya tunduk patuh kepada Allah, untuk menjadikan hati kita luluh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kembali kepada Allah, dan kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mengambil iktibar dari segala yang terjadi di alam semesta ini, termasuk gerhana sekarang terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam semesta raya ini adalah sebagai tempat kita dan sebagai sarana kita untuk lebih bisa menghadap Allah, lebih bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita mengisi waktu kita ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana keduanya tidaklah terjadi gerhana, ya baik matahari maupun bulan, karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat gerhana matahari maupun bulan, apa yang kalian harus lakukan? Fad'ullah, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah, banyak berdoa. Ini kesempatan berdoa kepada Allah agar kita apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan, dan ini adalah saat di mana termasuk waktu ijabah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, berdoa pada saat terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari. Amalan yang kedua yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kabbiru, hendaknya kalian bertakbir, banyak mengagungkan
membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Karena Allah Maha besar dengan kekuasaannya, dengan ciptaannya, dengan alam semesta raya yang Allah ciptakan ini. Wa sallu, amalan yang ketiga, hendaknya kalian salat, dan alhamdulillah kita tadi sudah menyelenggarakan salat gerhana bulan. Dan yang keempat, wa tasaddaqu, hendaknya kalian bersedekah, memperbanyak sedekah pada waktu gerhana bulan ini juga pada saat gerhana matahari. Ada empat. Yang pertama banyak berdoa, yang kedua banyak bertakbir, yang ketiga salat, kalau salat gerhana yang sudah kita laksanakan tadi, dan yang terakhir yaitu banyak bersedekah. Inilah di antara amalan yang diteladankan, disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang semuanya itu menunjukkan agar kita patuh kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya wahai manusia, demi Allah, andai kata kalian itu tahu apa yang aku ketahui, tentu kalian itu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Mudah-mudahan gerhana bulan yang terjadi saat ini semakin menjadikan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum wa mazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.